video part pertama dibuat, itu harga semen Indonesia berada di kisaran harga 6.500-an. 7 Oktober 2022 itu berada di 7.200-an. Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi di sini bersama saya Imadi Dupiandika SSC Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video pertama. Jadi pada tanggal 31 Juli 2022 saya sudah membahas tentang prospek ya saham dari PT Semen Indonesia Tbk ya dengan kode emiten SMGR. Nah, jadi di video pertama saya sudah menjelaskan kenapa produk dari SMGR ini itu pasti akan menang. Nah, jadi teman-teman silahkan cek di video saya sebelumnya yang sudah diupload pada tanggal 31 Juli 2022. Nah, saat ini, video kali ini akan melanjutkan video part pertama, di mana karena ada cerita lanjutan, ya ada cerita menariknya. Jadi, seperti apa ceritanya? Ya, silahkan teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Sebelumnya jangan lupa like, kemudian komen, subscribe, ya, apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dari video yang saya buat. Kemudian share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, jadi seperti yang sudah saya janjikan di awal, SMGR ini memiliki cerita menarik lainnya. Nah, jadi cerita menariknya itu karena nanti 2023 itu bukan rencana ya, akan ada bayang-bayang resesi. Nah, jadi sepertinya akan lebih gelap karena akan terjadi resesi. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, karena resesi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi dari global juga. Jadi Indonesia dipastikan juga akan terkena dampaknya. Nah, jadi kalau kita bilang dari sisi resesi, itu semua sektor pasti akan terdampak. Nah, terlebih lagi yang paling keras terdampak ya jelas properti, karena properti ini kan harga jualnya tinggi. Nah, pasti nanti akan terkontraksi ya. Jadi pembeli dari properti pasti akan menurun. Nah, tetapi di sini seperti yang kita ketahui juga, sampai tahun 2024 ya, nanti sampai kelar era pemerintahan Bapak Jokowi, artinya sebelum pemilu nanti, kan sudah ada berita bahwa tidak akan ada lagi yang namanya proyek baru. Jadi dari segi infrastruktur, konstruksi tidak akan ditambah dulu sampai proyek-proyek yang lama itu terselesaikan. Nah, artinya infrastruktur dan konstruksi itu tidak akan ada proyek baru lagi. Ditambah lagi bayang-bayang resesi tahun 2023. Nah, tetapi teman-teman ya, infrastruktur baru tidak ada, tetapi proyek-proyek lama kan harus selesai. Belum lagi nanti yang ada harus ada renovasi-renovasi. Nah, tentunya saham SMGR ini sangat menarik ya, karena semen itu paling defensif. Semua konstruksi pasti butuh semen. Baik renovasi, pembangunan baru itu pasti akan membutuhkan yang namanya semen. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa juga semen, industri semen pasti juga akan terdampak. Ya, minimal dari logistik, dari pengiriman itu pasti akan terdampak. Tapi teman-teman yang perlu dicatat di sini bahwa SMGR itu produknya paling murah ya. Di video saya pertama saya sudah memberikan list ya tentang bagaimana murahnya produk semen dari semen Indonesia ini, terutama semen Gresik ya, di mana semennya itu paling kokoh, kemudian paling bagus produknya, kemudian milik pemerintah dan juga paling murah. Nah,
kalau kita berbicara dari produk pemerintah ya, otomatis konstruksi-konstruksi yang tadi yang akan diselesaikan sampai tenggat waktu 2024 ini pastinya pasti menggunakan semen gresik, pasti menggunakan semen dari perusahaan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi selain dia nanti defensif pada saat dia resesi nanti, karena juga dia dibutuhkan oleh BUMN, proyek-proyek BUMN karena memang paling murah. Nah, di sini juga yang jadi keuntungan dari semen gresik ini karena dari semen Indonesia karena lokasi pabriknya itu ada di mana-mana. Ya, tadi sudah dimiliki oleh Indonesia, sudah dimiliki oleh negara kita, harga paling murah, lokasi pabrik di mana-mana. Ya wajar. Dengan lokasi pabrik di mana-mana, otomatis dia bisa menekan cost kan, cost pengiriman sehingga bisa menjadi yang termurah. Ya, ini masuk akal. Jadi semen Indonesia pabriknya ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Jawa, dan juga ada di Vietnam. Nah, selain di lokasi pabriknya, dia juga ngekspor nih ke Asia, negara-negara Asia. Nah, jadi dengan lokasi pabrik yang sangat banyak, otomatis pengiriman menjadi lebih dekat. Nah, dibandingkan semen-semen lain, yang dimana kalau misalkan memakai semen yang selain produk semen Indonesia, otomatis biaya pengiriman kan menjadi lebih mahal. Karena yang kita ketahui, seperti yang kita ketahui, semen itu kan berat. Jadi kenanya di volume, di beratnya itu. Di mahalan di ongkir, ya. Meskipun harga satu sak sekitar 50 ribuan, tapi ongkirnya berapa? Nah, di sanalah kalahnya. Nah, selain itu juga, semen gresik rencananya akan mengakuisisi dari semen Batu Raja. Nah, semen Batu Raja ini sama-sama BUMN kan, dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 75%, ya 75,51% sahamnya dimiliki oleh negara. Nah, rencananya nanti akan dilaksanakan right issue ya sebanyak 7,49 miliar lembar saham, ya di mana nanti semua sahamnya itu saham seri B milik pemerintah akan dilepaskan dan akan diserap rencananya oleh semen Indonesia melalui HMETD ya atau hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari segi bisnis, memang SMBR atau Semen Batu Raja itu baru berlokasi pabriknya hanya di Sumatera dan Lampung. Nah, jadi dengan dicaploknya nanti SMBR oleh SMGR, nah tentunya ya sudah mutlak ya pemenangnya adalah SMGR. Ya, tadi produknya juga ada semen Padang, kemudian semen Tonasa, kemudian ada Holcim ya, Solusi Bangun Indonesia, dan juga ada Solusi Bangun Andalas ya, dulunya adalah semen Andalas dan tentunya adalah semen gresik yang terkenal. Nah, selain itu juga di Vietnam ada produk semen dari semen Indonesia yang mana namanya adalah Tanglong ya, Tanglong Semen Company. Nah, artinya kalau misalkan nanti ada customer yang ingin semen Padang misalkan ya, jadi dia hanya semen Indonesia ini hanya mengirimkan packagingnya aja atau kantong kosongnya aja merek semen Padang, kemudian dikirimkan ke lokasi pabrik terdekat setelah diisi oleh pabrik oleh semen ya, dimana nanti kan jadi packagingnya itu misalkan semen Padang langsung dikirimkan customer lewat pabrik terdekat. Nah, jadi ongkos kirim lebih murah. Nah, jadi menangnya di sana ya. Selain itu juga tadi dari right isunya bahwa SMBR akan diserap ya oleh SMGR. Nah, tentunya juga SMGR ini kan selalu profit ya. Jadi pada kuartal pertama 2022 itu naik ya dari 499 miliar ya, hampir 500 miliar. Kuartal pertama 2021 yang hanya mencetak 450 miliar menjadi 499 miliar di kuartal pertama tahun 2022. Nah, meskipun di kuartal kedua 2022 mengalami penurunan ya, yang hanya menjadi 330 miliar dari kuartal kedua 2022 yang sebesar 340 miliar. Tapi secara keseluruhan masih mencetak untung. Nah, jadi tentunya dengan adanya fakta-fakta tadi ya, dari bulan Juli 2022 tanggal 31 video part pertama dibuat, itu harga
semen Indonesia berada di kisaran harga 6.500-an. Nah, meskipun saat ini harga terakhir di 7 Oktober 2022 itu berada di 7.200-an. Nah, artinya sejak dari 31 Juli sampai sekarang itu sudah meningkat harga sahamnya sebesar 10%. Ya, sempat menyentuh angka 7.500-an, 7.500. Nah, artinya masuk akal naik ya, dan nanti pasti akan naik terus. Apalagi semen Batu Raja akan diakuisisi oleh semen Gresik. Nah, tentunya lebih banyak lagi pabrik-pabrik yang ada di Sumatera. Ya, tadi semen Indonesia sudah memiliki pabrik di Sumatera, kemudian mencaplok semen Batu Raja yang berada di Sumatera juga. Nah, artinya Pulau Sumatera kan luas. Nanti konsumen akan lebih dekat lagi dengan semen Indonesia dengan diakuisisinya semen Batu Raja. Nah, tentu ini akan menambah proyeksi, akan menambah prospek bisnis ya. Artinya potensi laba bersih yang dicetak tahun depan dan 3 tahun ke depan itu akan meningkat dengan seiring diakuisisinya semen Batu Raja. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa semen Indonesia merupakan produk semen ya yang terbaik dan termurah dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selain itu juga lokasinya dekat, ada di mana-mana sehingga lebih dekat dengan konsumen, dan tentunya kondisi perusahaan yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. Nah, ini tentunya menjadi peluang untuk kita cermati di saham semen Indonesia ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa menyambungkan cerita dari part 1 yang sudah diupload tanggal 31 Juli 2022. Ya, jadi teman-teman silahkan nyalakan loncengnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info terbaru dan juga update-update video seputar investasi dan juga trading di dunia pasar modal. Saya Imadi Dupiandi, KSSI Magister Manajemen, mohon undur diri, see you on the next video. Bye-bye.